Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Al-Baqarah ayat 43. Wa fi hadisin Bismillahirrahmanirrahim izni wa aujiz wa fi riwayatin allimni wa auziz qala idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi wala takallam bi kalamin ta'dzar minhi ghadan wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Hadis riwayat Ahmad nomor 23498, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 4171. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji serta syukur marilah kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena haknya Allah lah untuk mendapatkan kesyukuran dari kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan kita berucap dengan lisan, berhamdalah alhamdulillahirabbil alamin, adalah bentuk salah satu upaya kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatnya secara lisan. Selanjutnya, cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan keyakinan hati bahwa apa yang diterima oleh kita semua saat ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara ketiga yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberdayakan, memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang dilarangnya, merupakan bentuk lain dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum ini kita jadikan sebagai momentum pengingat kita akan kepentingan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpendapat orang yang tidak pandai bersyukur bisa digolongkan kepada orang-orang musyrik. Dalam hal ini sudah melakukan musyrik dalam bentuk musyrik kecil atau syirkul asghar. Oleh karena itu, hindari diri kita untuk tidak bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik teladan untuk kita semua dalam berbagai aspek kehidupan.
dan sepatutnya kita sebagai pengikutnya mengikuti langkah-langkahnya, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya. Karena bagaimanapun dengan kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat, dan kemudian mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib tidak lupa untuk berwasiat dengan takwa. Marilah kita sama-sama meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang disampaikan di awal khutbah, khatib membacakan surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'um marraqiin. Aqimus salat, dirikan salat, wa atuz zakat, laksanakan zakat, warka'um marraqiin, rukulah dengan orang-orang yang ruku. Dalam makna salat akan sangat bermakna bisa dilaksanakan dalam jamaah. Hadirin rahimakumullah, kita sudah melewati bulan Ramadan yang dikatakan sebagai bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah itu artinya bulan pendidikan, baik itu fisik ataupun mental. Betapa luar biasanya Ramadan diposisikan oleh Allah SWT sebagai bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana puasa kita yang dilaksanakan di bulan tersebut dispesialkan oleh Allah SWT, diperuntukkan baginya. Satu hal yang kita selang lakukan sebagai suatu rutinitas kita di bulan Ramadan adalah ketika kita banyak berlatih untuk melaksanakan sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat tarawih. Banyak dari kita yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, kemudian mulai tertib melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, lebih tepat lagi sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukannya. Ketika azan dikumandangkan, bergegas untuk melaksanakan sholat. Banyak juga dari kita menambahkan, setelah bergegas kemudian kita semua di bulan Ramadan ini lebih rajin lagi melaksanakan salat sunnah. Ditambah lagi dengan salah satu rutinitas di malam harinya adalah ibadah salat tarawih. Mudah-mudahan konsistensi dari hasil pelatihan kita di bulan Ramadan itu berimplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak kita hanya lakukan sebatas pada bulan Ramadan ini, tapi justru hasil latihan kita di bulan Ramadan harus berdampak kepada keseharian kita di luar bulan Ramadan. Makanya dikatakan sebagai bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan pendidikan. Jangan sampai hasil latihan kemudian kita tinggalkan lagi. Hadirin rahimakumullah, khatib perlu berwasiat dengan ini. Dalam hal ini ketika khatib berwasiat, hakikatnya 4 jarinya itu menuju kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini sebagai khatib, 1 jarinya kepada jamaah, artinya untuk kita saling berwasiat. Salah satunya adalah dengan wasiat nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait sholat ini. Dalam satu kesempatan diriwayatkan oleh Al-Ansari, salah satu perawi hadis, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki tersebut itu mengatakan, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz." Wa fi riwayatin, "Allimni wa aujiz." Wahai Rasulullah SAW,
izni wa aujiz. Artinya itu nasihati aku, tapi dengan nasihat yang sedikit tapi sangat berat sekali, sedikit tapi sangat bermakna sekali. Karena perlu hadirin rahimakumullah ketahui, bahasa hadis itu memiliki tingkat gramatika, tata bahasa yang sangat tinggi. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya dengan ilmu balaghahnya. Jadi nahwu sorofnya itu luar biasa. Maka sahabat pun ketika bertanya kepada Rasulullah, meminta nasihat kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan izni wa aujiz, nasihatu aku dengan nasihat yang singkat tapi padat. Apa nasihat yang dimintakan itu? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan 3 hal, dan 3 hal ini sepatutnya kita ikuti bersama. Pertama, nasihat Rasulullah SAW kepada laki-laki tersebut, idza kumta fi sholatika fasholli sholatam muwaddi. Idza kumta fi sholatika, seandainya kamu, bila mana kamu mendirikan sholat, jadikan sholat itu seakan-akan menjadi sholat terakhir kamu. Nasihat pertama, jika kita melaksanakan salat, maka dalam hati kita, mentalitas kita, pastikan meyakini ini adalah sholat terakhir kita. Maknanya apa? Adalah ketika kita merasakan ini adalah sholat terakhir kita, yang hadir dalam diri kita adalah keseriusan, kehusuan untuk bisa melaksanakan sholat. Karena bagaimanapun kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya kepada kita. Maka yang terbaik adalah memposisikan sholat kita seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir, sehingga seluruh kualitas fisik, mental kita persiapkan untuk menghadapi sholat terakhir tersebut. Dengan demikian hadirlah kehusuan kepada kita. Ketika kita melaksanakannya dengan khusyuk, maka yang dipersiapkan oleh Allah SWT adalah surganya Allah SWT. Idza kumta fi sholatika, maka seperti kalian akan melaksanakan sholat yang terakhir kalinya. Itu nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Wala takallam bikalamin, jangan kalian berkata-kata dengan kata-kata ta'tadhiru minhu ghadan, kata-kata yang bisa kamu sesali esok lusa hari. Jangan berkata-kata dengan kata-kata yang bisa menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Dalam hal ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, karena bagaimanapun banyak kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, gara-gara 1-2 kata yang kita keluarkan tidak tepat pada momentumnya, tidak tepat untuk disampaikannya, berdampak luar biasa kepada kehidupan, tatanan kehidupan, baik itu secara keluarga ataupun bertetangga atau berkehidupan secara berbangsa dan bernegara. Tidak sedikit orang menyampaikan berita-berita bohong, kemudian diikuti oleh banyak orang, menyesatkan. Akhirnya yang terjadi adalah kerusuhan. Maka Rasulullah sangat mengamanatkan ini. Kalau mau berkata-kata, jangan sampai kata-kata itu yang keluar adalah kata-kata yang bisa disesali di kemudian hari. Maka nasihat lain dari Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, berkata-katalah dengan kata-kata yang baik, bila tidak bisa mendingan diam saja. Itu bentuk betapa bahayanya kalau kita tidak pandai memilih kata-kata. Tentunya dalam hal ini kata-kata bisa kita utarakan secara lisan
ataupun dalam bentuk tulisan. Tidak sedikit dari warga kita atau misalnya siapapun orang-orang di sekitar kita, karena kekecewaannya kemudian dia tulis dalam bentuk status-status yang justru status itu sengaja dipublikasikan, yang akhirnya yang terjadi adalah apa? Bukannya kebaikan, tapi perselisihan antar satu dengan yang lainnya. Akhirnya yang terjadi adalah perang status. Dampaknya tentunya merusak tatanan kehidupan, keharmonisan kita dalam keluarga, keharmonisan kita dalam bertetangga, terdampak gara-gara kita tidak pandai memilih kata-kata. Rasulullah makanya menyampaikan ini, jangan sampai kita berkata-kata dengan kata-kata yang bisa kita sesali di kemudian hari. Kemudian hadirin rahimakumullah, nasihat ketiga dari Rasulullah SAW, wa admi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Nasihat yang ketiga dari Rasulullah SAW, jangan sampai kita berharap kepada hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sampai kita berharap kepada hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Faktanya kita kadang-kadang iri dengan apa yang dimiliki orang lain secara harta. Rasulullah mengingatkan ini, jangan sampai. Kenapa? Karena ketika kita berharap kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, maka yang muncul adalah kekecewaan. Tidak sedikit dari kita melaksanakan atau mengerjakan sesuatu, baik itu dalam pekerjaan kantor-kantor atau pekerjaan yang lainnya, ketika dibayarkan dengan gaji yang tidak sesuai yang kita harapkan, yang muncul adalah kecewaan. Karena yang disandarkan oleh kita itu adalah pengharapan kepada apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, maka yang muncul adalah kekecewaan. Ketika kita bersandar kepada makhluk Allah, dipastikan yang muncul adalah kecewa. Amanat dari wasiat Rasulullah SAW ini supaya kita mencukupkan diri bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mau berharap, maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang harus ada dalam diri kita, memastikan seluruh jiwa raga kita hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan banyak kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kemudahan itu tidak akan kita hanya diterima di dunia saja, tapi akan menjadi investasi akhirat juga ketika kita bertawakal, menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 nasihat tadi terkait dengan sholat. Mari kita sama-sama perhatikan bagaimana kualitas sholat kita, meyakini, memastikan, melatih diri, beriyadhah istilahnya para ulama, melatih diri supaya setiap kita akan melaksanakan sholat, siapkan mentalitas kita seakan-akan sholat ini adalah sholat terakhir. Yang kedua, pastikan kita ketika berkata-kata, pilih kata-kata yang baik. Jika tidak, mendingan diam diri saja, tidak menyampaikan kata-kata yang bisa berdampak penyesalan di kemudian hari. Nasihat yang ketiga, jangan sampai kita berharap kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
لقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد الميهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن إخواننا في فلسطين خاصة ومن إخواننا في فلسطين خاصة آمين يا رب Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.